Nah, live nih. Langsung ya Pak. Mundur sedikit Pak. Ya. Saya dari handphone. Halo Pak Yaya, apa kabar? Halo, selamat pagi para mahasiswa dan pelajar Indonesia yang saat ini masih berada di Indonesia. Salam sehat dari Beijing. Saya Yaya Sutarya, atas Pendidikan dan Kebudayaan KB Beijing, ingin menyampaikan beberapa hal yang tentunya sangat dinanti-nanti oleh para mahasiswa yang saat ini berada di Indonesia. Mungkin saya akan cerita dulu dari awal apa yang telah kita lakukan dan saat ini apa yang harus dilakukan. Yang pertama bahwa pendataan kepulangan mahasiswa Indonesia yang akan berminat atau harus kembali ke RRT yaitu pada bulan Desember tahun 2021. Kita mendapatkan angka ada sekitar 7.821 mahasiswa Indonesia yang harus kembali ke RRT. Kemudian seiring dengan waktu tentunya dengan pembatasan-pembatasan dan masih berlangsungnya COVID-19 di Tiongkok, terus kita berupaya untuk mengupayakan agar senantiasa mahasiswa Indonesia bisa kembali belajar karena memang tingkat kesulitan pada saat belajar secara daring sangat banyak sekali dan diplomasi dilakukan oleh pemimpin negara kita mulai tingkat Bapak Presiden, kemudian tingkat Menteri, tingkat Duta Besar dan sebagainya. Akhirnya titik terang untuk kembalinya mahasiswa Indonesia ke RRT semakin nampak dan semakin menggembirakan. Pada bulan Juni kita mendapatkan informasi ada sekitar 90 mahasiswa Indonesia yang diperkenankan untuk bisa kembali ke RRT. Kemudian data itu dirilis oleh pemerintah RRT dan disampaikan kepada kita. Kemudian kita melakukan pengecekan kepada seluruh kampus apakah benar yang 90 orang ini sudah bisa diizinkan oleh kampus, oleh tim Satgas setempat sehingga untuk bisa kembali ke RRT. Kemudian kami melakukan komunikasi dengan 90 orang itu, ternyata dari 90 orang itu hanya 35 orang yang bersedia kembali ke RRT. Nah ini sangat sayang sekali ya, saat di awal-awal pemerintah Cina memberikan kuota 90, tapi yang berangkat hanya 35 orang. Dan kami memang maklumi karena memang situasi pada saat itu juga pandemik juga masih belum terkendali dan memang prosedurnya sangat rumit sekali untuk bisa sampai ke RRT. Kemudian karena hanya 35 orang, maka informasi yang kita dapatkan dan terus kita pantau, dari 35 orang itu 19 orang yang berangkat secara mandiri. Jadi saat ini sudah ada yang tiba di Beijing ya, di beberapa kampus di Beijing, mahasiswa Indonesia alhamdulillah yang sudah tiba di Beijing dalam keadaan sehat dan mereka sudah kembali ke kampusnya masing-masing. Kemudian ada 16 orang yang tersisa dari tahap pertama itu yang nanti akan bergabung dengan gelombang selanjutnya. Kemudian di bulan Juni minggu kedua dan ketiga kita melakukan pendataan dan mengusulkan kepada pemerintah RRT sebanyak 190 orang. Jadi 190 orang kita usulkan dengan pertimbangan kenapa kita 190 orang cukup untuk bisa menerbangkan para mahasiswa dengan satu pesawat. Jadi kalau hanya 35 orang, gimana kita bisa bantu dengan pesawat ya? Pasti harus penumpangnya cukup. Atas inisiasi dari dan diplomasi yang dilakukan oleh Kemlu kita, KBRI Beijing dan para pemimpin negara kita, 190 orang itu didapat 138 yang sudah disetujui untuk bisa kembali ke RRT. Jadi saat ini mereka sekarang dalam proses pembuatan visa 138 orang. Nah, yang 15 orang ini dalam status pemantauan. Artinya kalau saat ini yang 15 orang itu sudah bisa mengantongi entry permit dari sekolahnya masing-masing, bisa mengusulkan visa kepada pemerintah RRT. Kemudian yang ada lagi 38 orang yang sudah diverifikasi oleh pemerintah China itu memang belum bisa kembali karena kampusnya kemudian juga tim Satgasnya masih belum memperkenalkan masuk ke RRT. Nah, saat ini sepanjang yang 38 itu sudah bisa mengantongin entry permit, silahkan yang 38 itu bisa mengisi Google Form lagi ya, karena
waktu itu kan sudah ditolak. Coba nanti kalau sudah ada entry permitnya dari sekolah, diisi kembali Google Form itu sehingga kita bisa usulkan. Kemudian, benar banyak sekali nih Mas Nuke pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita bahwa benarkah KBRI yang memposting? Kenapa sih dadakan itu loh? Ini kan pertanyaan yang banyak sekali karena memang sesungguhnya kita pun mendapat informasi pada tanggal 18 dan kita berharap bahwa prosesnya semakin cepat karena memang seiring dengan beberapa perubahan atau kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah RRT. Nah, benar sekali bahwa kami telah memposting di grup medsos KBRI dan di grup-grup Perhimpunan Pelajar Indonesia karena memang kita ingin memastikan semua informasi ini tersampaikan kepada seluruh mahasiswa Indonesia yang saat ini ingin kembali ke Tiongkok. Tapi dengan persyaratan bahwa yang sudah mengantongi persyaratan sesuai dengan pengumuman yang telah dirilis oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi bisa dibaca tuh pengumumannya apa. Jadi hanya untuk pelajar yang sudah mengantongi izin dari kampus entry permit. Karena kalau belum mengantongi izin dari kampus atau entry permit, nanti akan ada kendala dalam pemrosesan visa dan nanti juga kalian tidak akan diterima oleh kampusnya masing-masing. Sehingga hal yang paling utama adalah perizinan dari kampus masing-masing sebagai bukti bahwa kampus itu sudah mengizinkan kalian bisa kembali ke RRT. Kemudian pertanyaan-pertanyaan banyak sekali, mungkin bisa dibacakan ya, Bu Ara ya, silakan. Ada yang tanya Pak, mahasiswa lama tuh di form juga wajib dilampirkan admission letter, JW dan juga return of certificate. Nah kalau misalkan mereka cuma punya return of certificate gimana Pak? Ya, yang paling utama adalah sebenarnya return of certificate ya. Jadi memang kalau JW itu mahasiswa lama itu kan harusnya punya ya admission dari awal. Itu sebenarnya untuk kita memproses apakah memang yang bersangkutan itu tahun berapa masuknya, kemudian juga karena itu nanti kan akan diverifikasi, artinya benar tidak anak ini sangat krusial untuk bisa kembali ke RT. Kalau tidak, paling tidak ada fotokopinya. Ya, kalau ada fotokopinya kan bisa Anda sampaikan. Pastilah ada lah, dicari ya dulu admissionnya, kemudian fotokopinya, kemudian juga jangan lupa dicek juga paspornya ya. Paspornya ini banyak sekali, setelah sampai visa center paspornya tinggal 6 bulan ya. Nah, syaratnya paspornya itu harus minimal 8 bulan sebelum Anda apply. Nah, coba yang mahasiswa lama dipastikan dulu ya, mesti ada admission atau JW-nya ya. Kalau memang tidak ada ya, yakinkan dulu bahwa itu cek dulu ke kampus. Kalau memang kampus memang perlu proses, sebaiknya yang kalian upload, yang penting entry permitnya dulu deh ya, entry permitnya dulu. Nanti kalau misalkan pada saat Anda apply di visa center ada kekurangan persyaratan seperti JW yang diminta, mungkin bisa dikoordinasikan lebih lanjut. Jadi yang penting adalah izin untuk bisa masuk ke RRT. Kalau misalkan Pak cuman punya JW aja, tapi sama return of school certificate-nya nggak ada, admission letter-nya lupa Pak, masih ada di sekolah, itu gimana Pak? Ya, yang penting return of certificate yang penting. Return of certificate itu adalah kondisi saat ini, ya, kondisi saat ini. Apakah kampusnya mengizinkan atau tidak? JW itu bisa diterbitkan sebelumnya. Tapi kalau return of certificate adalah komitmen dari sekolah untuk bisa mengundang atau mahasiswanya ke kampus masing-masing. Jadi entry permit itu atau return of certificate itu adalah harus dimiliki oleh semua mahasiswa. Ya. Kalau misalkan Pak di admission letternya dia nomor paspor yang tertera nomor paspor lama. Nah tapi sekarang kan paspornya udah paspor baru Pak. Nah, jadi tetap masih bisa melampirkan admission letter yang lama nggak? Ya, bisa ya, karena kan paspor itu kan usianya terbatas ya, hanya 5 tahun ya. Jadi lampirkan aja. Dan pastikan usia paspor ya, masa berlaku paspor minimal 18 bulan. Kalau misalkan JW-nya expired, Pak? Untuk yang mahasiswa baru atau lama? Mahasiswa lama, Pak, JW-nya udah expired. Apa dia punya entry permit atau tidak? Return of certificate?
Kalau return of certificate-nya dia belum minta, Pak. Nah, minta dulu, jangan isi form. Jadi yang kita data sekarang itu adalah yang sudah ada izin dari kampus, ya. Sabar dulu, ya, satu-satu. Karena kita juga bertahap, ya, tidak semuanya langsung tiba. Semuanya akan, insya Allah akan selesai. Kita upayakan untuk yang sudah mendapatkan perizinan mudah-mudahan bisa berangkat semuanya tahun ini. Jadi kan bertahap. Nah, memang KBRI saat ini untuk pendataan yang 2 hari ini adalah yang sudah punya return of certificate atau izin dari kampusnya, itu yang utama, ya. Jadi kalau yang masih belum, tolong berjuang dulu, ya, tolong berjuang dulu. Bagaimana nanti Pak kalau saya memerlukan surat dari KBRI? Ya, nanti berikutnya akan saya layani setelah bulan September dan setelah batch 1 udah kita berangkatkan. Terkait vaksin Pak, ada yang tanya, kan vaksin 1, vaksin 2, dan vaksin booster tuh beda Pak di Indonesia. Jadi isinya tuh 3-3-nya atau salah satunya aja Pak? Ya diisi kan di form itu kan ada vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3. Nggak masalah ya beda vaksin di booster karena kan kebijakan dari pemerintah Indonesia kan yang vaksin booster tidak sama dengan kebijakan lainnya. Jadi silakan aja untuk vaksin booster nggak masalah ya. Terus Pak, terakhir ini juga tidak kalah penting. Ada yang tanya Pak, link pendaftarannya diperpanjang nggak Pak? Karena saya masih minta surat ke sekolah. Itu nggak usah isi ya, nggak usah isi. Kalau persyaratannya sekarang yang ada di tangan dulu deh ya. Nanti pasti kamu nanti kalau minta surat ke sekolah itu perlu surat dari KBRI. Nanti kita akan buka nanti mungkin setelah gelombang pertama ini kita berangkatkan dulu. Sabar satu-satu, yang penting karena kan kita ini terbatas ya, kita hanya staf-staf kita terbatas dan pelayanan kita juga terbatas, jadi bergantian. Yang penting sekarang dapat return of certificate dulu dari kampusnya masing-masing. Nah nanti kalau perlu intervensi jangan sekarang yang 2 hari ini, karena saya ingin ya yang gelombang pertama ini yang akan berangkat kan 138 plus 16 sekitar 154 orang. Nah memang di batch pertama ini ada beberapa kendala di awal ya, di awal terkait dengan perizinan dari kampus. Ada sekitar 40 orang yang saat ini masih belum mempunyai atau belum memiliki return of certificate dari kampus, dan saat ini terus diberjuang. Nah misalkan nanti seandainya ini lebih clear yang kita buka saat ini ya, lebih cepat prosesnya izinnya dari kampus, maka kita akan tawarkan opsi, karena kita tidak mungkin menyewa pesawat yang isinya 150 orang hanya diisi oleh 100 orang. Nah, yang 50 orang itu kemana kan, sayang. Makanya kita buka kesempatan ini ya, kita prioritaskan dulu yang gelombang pertama ya. Kita akan kasih waktu sampai batas tanggal 24 apakah mereka sudah mengantongi visa berapa orang, karena kita akan berangkat itu tanggal 28. Confirm 28 akan berangkat, akan mendarat di Chengdu ya, Chengdu dengan pesawat Citylink. Oke Pak, selanjutnya Pak, dia udah mahasiswa lama, tapi selama ini kan dia online Pak, jadi belum ada dapat admission letter yang resmi dan juga belum dapat JW, dia cuma punya pre-admission letter Pak. Punya return of certificate nggak? Nah itu juga dia belum meet. Itu nggak usah isi, kamu cari dulu deh return of certificate. Kalau sudah dapat, proses perjuangkan, karena kata kuncinya adalah izin dari kampusnya masing-masing untuk bisa kembali ke RRT. Terakhir nih Pak, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan terkait biaya Pak. Sejauh ini kan kembali ke Indonesia, kembali ke Tiongkok kan biaya pesawatnya tinggi seperti yang udah ditahu di internet juga. Nah, apakah pihak KBRI akan membantu, dan apakah biaya-biaya terkait karantina dan lain-lain itu bagaimana Pak biayanya? Ya, kita merefleksi kepada yang dilakukan oleh repatriasi oleh negara lain. Jadi Malaysia juga sama, Thailand juga sama, dan beberapa negara Eropa, Rusia dan sebagainya. Biaya itu sepenuhnya dibebankan kepada para mahasiswa Indonesia. Tapi untuk yang gelombang pertama ini kita memang gelombang proses pembuka ya. Nanti ada upaya yang kita lakukan bagaimana harga tiket pesawatnya itu bisa terjangkau oleh mahasiswa untuk yang gelombang pertama. Nah untuk gelombang kedua dan selanjutnya kita masih belum memastikan, karena saya yakin bahwa saat ini penerbangan dari Jakarta ke RRT sudah banyak, dan saya pastikan jangan sekali-kali terbang ke RRT melalui transit, karena harus karantina sebelum Anda berangkat ke RRT.
Memang banyak iklan menggiurkan transit di mana? Transit di Bangkok. Nah, nanti kamu akan kesulitan pada saat Anda di Bangkok, kalian harus karantina di situ, kemudian juga harus mendapatkan Green Code Health dari kedutaan Cina yang ada di negara saat Anda transit. Ada satu anak dari kampus lewat Bangkok, tapi karena sekolahnya menjamin dan memfasilitasi serta membiayai transitnya mereka di Bangkok, it's okay, no problem. Dia akan mengurusi karantinanya, dia akan mengurusi green code-nya, gak masalah sepanjang kampus mau membantu kalian. Tapi permasalahannya adalah tidak semua kampus mau membantu kalian. Makanya saya sarankan untuk bisa direct flight ke mainland. Oke Pak, terus kemudian berarti Pak terkait karantina ketentuannya sejauh ini bagaimana Pak? Ya, nanti kita akan jelaskan ya Mas terkait karantina. Yang penting sekarang isi dulu, nanti saya akan buat Zoom dan mengundang seluruh mahasiswa Indonesia yang terdata. Karena per hari ini ya, per jam ini sudah ada sekitar berapa? 500 orang lebih ya. Makanya tadi malam agak stuck, mati sendiri, bukan kita yang matikan ya datanya, tapi mati sendiri ya, karena kan kita juga tidur, nggak mungkin kita melototin itu Google Form ya, kita juga perlu istirahat kan. Oleh karena itu saya buka lagi pagi dan saya tunggu sampai jam 17. Data ini akan saya rilis kemudian untuk saya serahkan ke pemerintah China. Mudah-mudahan kalau ini sudah clear, hari Senin atau Selasa kalian sudah bisa bikin appointment di kedutaan China. Kemudian kalau masih cukup pesawatnya, ya boleh gabung dengan gelombang 1. Tapi kalau nggak cukup, ya bersabar atau kalian bisa berangkat secara mandiri. Demikian dari saya, terima kasih. Kalau ada apa-apa jangan khawatir, bisa melalui WhatsApp di nomor 0851 560 05274. Terima kasih, sampai ketemu di China dan saya akan melakukan Zoom untuk tahap selanjutnya. Sukses, selamat mengisi Google Form, kami nantikan. See you.